teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, kembali lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa ya untuk selalu like, comment, subscribe. Jangan lupa juga untuk selalu view video aku biar kalian terus dapat informasi-informasi dari aku ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini aku akan bahas nih tentang BPJS Kesehatan itu ada uangnya nggak sih, atau bisa dicairkan nggak sih. Sekalian aku juga ini mau lintas tema, bukan lintas tema sih. Kemarin-kemarin kan aku bahasnya tentang BPJS Kesehatan aja nih. Aku akan lintas juga ke BPJS Ketenagakerjaan. Oke, di sini aku bakal jelasin. Ada juga nih pertanyaan-pertanyaan. Kak, kalau punya BPJS Kesehatan itu ada uangnya nggak sih? Terus bisa dapat BLT nggak sih? Oke, aku kasih tahu ya. Untuk BPJS Kesehatan yang sistemnya mandiri atau kita bukan pegawai penerima upah ya, bukan PU. Atau dengan istilah lain kita masuknya pegawai swasta, bayar sendiri, itu nggak dapat uang ya, nggak bisa dicairkan untuk BPJS Kesehatannya. Ya memang pada dasarnya BPJS Kesehatan itu ya asuransi kesehatan. Kalian nyimpen uang di situ, udah aku bahas sering nih di video aku juga. Kalian nyimpen uang di situ, bayar setiap bulan, itu sistemnya gotong royong teman-teman, subsidi. Jadi nantinya itu akan disubsidi, akan dipakai untuk kesehatan gitu. Jadi akan dipakai untuk ke fasilitas kesehatan di mana kalau misalkan saudara-saudara kita yang lain membutuhkan. Jadi ketika kalian memang tidak sakit ya tidak bisa dipakai juga si uangnya dan tidak bisa diklaim ya teman-teman. Oke. Adapun kata lain BLT, bantuan langsung tunai, untuk pemegang kartu KIS, Kartu Indonesia Sehat, yang sistem APBN dan APBD itu. Jadi kartu Indonesia Sehat yang pembayarannya ditanggung oleh pemerintah setempat atau pemerintah pusat. Itu kalau yang dapat KIS memang kadang ada yang dapat BLT. Itu karena mereka tadinya itu dapat KIS dari DTKS. Jadi mereka itu kayak difilter, disaring untuk orang-orang yang memang kurang mampu. Dan ada juga program-program lain kayak PKH kayak gitu teman-teman. Aku kurang mendalami sih kalau program-program bantuan pemerintah kayak gitu. Tapi yang jelas kalau kartu BPJS Kesehatan itu tidak bisa diuangkan. Adapun yang mendapat kartu KIS itu biasanya dapat BLT karena mereka itu masuk ke dalam DTKS yang memang telah terfilter sebagai warga yang kurang mampu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya, aku punya KIS nih, ada uangnya nggak sih? Bisa dapat uang nggak sih? Ada bantuan nggak sih? Gitu ya teman-teman. Dan itu pun kalau kalian dapat BLT atau bantuan, biasanya RW, RT setempat itu akan data kalian kok. Jadi tenang aja, kalau kalian yang punya kartu KIS, kalau memang dapat bantuan nanti akan dipanggil atau misalkan uangnya itu akan diantar oleh pegawai pos. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan khawatir. Kalau memang kalian penasaran, boleh kalian tanya aja ke aparat setempat. Kalian punya KIS nih, terus masuk nggak BLT-nya gitu, punya bantuan nggak? Itu tanya aja ke aparat setempat. Dan ada juga biasanya pemegang kartu KIS itu nggak dapat teman-teman BLT-nya karena dia belum masuk ke DTKS tadi gitu. Jadi ya memang harus terdaftar dulu di DTKS, dan DTKS itu yang
memfilter aparat setempat, jadi menentukan apakah layak warga ini sebagai warga termasuk warga yang tidak mampu, gitu ya teman-teman. Nah, aku bakal bahas juga tentang BPJS Ketenagakerjaannya nih. Ini baru yang ada uangnya dan bisa dicairkan. Ini jaminan sosial juga dari pemberi kerja ya teman-teman. Kalau ini jelas hasil dari kerja kita. Untuk simulasi dan perhitungannya nanti aku akan jelaskan di beberapa video ke depan ya. Kalau ini aku akan bahas lintas aja karena banyak yang nanya nih, katanya BPJS Kesehatan itu bisa dicairkan nggak sih, bayar berbulan-bulan, bertahun-tahun, bisa diklaim nggak sih uangnya? Aku tegaskan tidak bisa ya, kecuali BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ini badan sosialnya itu diberikan atau ditanggung oleh pemberi kerja. Jadi ketika kalian masuk ke suatu badan usaha, kalian pasti dapat gitu kalau memang dia badan usahanya bermitra dengan BPJS. Nah, dari BPJS ini sendiri ada beberapa klasifikasi. Yang pertama PU dan PU, ada BPU. Nah, yang PU ini ya sudah jelas mereka kerja di kayak di pabrik kayak gitu, di instansi yang memang jelas mereka memberi tanggungan untuk bayaran BPJS-nya. Kalau yang BPU biasanya suatu badan usaha itu belum layak dikategorikan sebagai badan usaha seperti perorangan, misalkan mereka kerja di perorangan tapi si pemberi kerja ini pengen mendaftarkan si pekerja ini untuk dapat BPJS. Nah, itu biasanya masuknya ke BPU. Nah, untuk simulasi pembayarannya nanti aku jelasin berapa persen dari gaji kalian yang dipotong dan berapa persen yang memang dibayar dari si pemberi kerja itu. Oke, kalau ini jelas ada uangnya, jelas bisa dicairkan. Nah, untuk pencairannya sendiri ada beberapa kategori juga teman-teman. Yang pertama, di BPJS Ketenagakerjaan itu ada yang namanya JHT, Jaminan Hari Tua. Itu bisa diambil ketika memang kalian sudah tidak bekerja lagi. Nah, JHT ini bisa diambil ketika kalian sudah putus hubungan dengan si pemberi kerja. Oke, dari sini pasti ada syarat dan ketentuannya juga untuk mencairkannya. Terus yang kedua ada JKM, Jaminan Kematian. Nah, ini kalau memang kalian meninggal gitu, atau si pekerja ini meninggal gitu. Terus yang ketiga ada jaminan pensiun. Nah, kalau jaminan pensiun ini ada kayak di berapa tahun sih boleh dicairkan gitu, kayak gitu. Terus ada jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, itu semua bisa dicairkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku teman-teman. Nah, dari situ udah jelas. Aku tegasin lagi ya, yang bisa dicairkan itu BPJS Ketenagakerjaan, bukan BPJS Kesehatan. Adapun BPJS Kesehatan yang dapat BLT atau bantuan langsung tunai itu biasanya orang-orang yang sudah terdaftar di DTKS gitu ya teman-teman. Oke, udah jelas ya penjelasan dari aku, jadi nggak ada yang nanya-nanya lagi. Kakak, BPJS Kesehatan uangnya kita bayar terus, bisa diambil nggak sih? Nggak bisa ya, nggak bisa diambil kecuali kalian kerja, kalian punya uang di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu bisa diklaim. Itu juga ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat yang aku bagiin ini. Mudah-mudahan bisa menjawab
rasa penasaran kalian dan rasa keingintahuan kalian. Mudah-mudahan aku juga terus dikasih ilmu biar bisa share terus ke kalian. Meskipun bukan siapa-siapa, yang namanya edukasi itu tidak salah ya teman-teman. Apalagi setahu aku kalau misalkan kayak instansi-instansi negara itu memang wajib informasi-informasi dari pemerintahan itu masyarakatnya itu tahu, biar kita tidak bodoh dan dibodoh-bodohi ya teman-teman. Misalkan, mohon maaf banget di BPJS Ketenagakerjaan sekarang makin marak banget yang namanya calo. Padahal kalau kita mau cairkan uang kita di BPJS Ketenagakerjaan, misalkan kita tidak tahu gitu caranya kayak gimana, kita bisa cari info teman-teman di handphone juga kita banyak. Terus ada juga yang namanya call center, kita tinggal telepon aja gimana caranya. Kalau memang dipersulit, memang kadang seperti itu sih, karena yaitu tadi berhubungan dengan uang. Pemikiran aku sih ini berhubungan dengan uang dan data gitu. Pasti akan ada yang namanya dipersulit ketika memang syarat dan ketentuan untuk mencairkan atau mengambil uang kalian ini ada yang kurang. Biasanya seperti itu sih. Jadi maraklah di sini calo-calo untuk mempermudah gitu. Memang ada bagusnya juga sih. Cuma kalau misalkan ada sesuatu sih, jadi masih bisa kita tempuh dengan cara yang memang berlogika gitu, masih tidak di luar ambang pikiran gitu. Maksudnya ya sesuai logika aja sih. Misalkan ya kita kurang nomor BPJS-nya gitu, terus minta tolong calo, terus diminta uang yang terlalu banyak. Nah di situ sih yang menurut aku di luar logika. Tapi yang mungkin mereka memperjualbelikan ilmu mereka memperjualbelikan kekuasaan mereka memperjualbelikan jabatan mereka gitu, disalahgunakan sih ya. Tapi ya mungkin orang yang namanya cari rezeki semua dihalalkan bagi mereka. Oke, itu aja. Aku tidak menjudge ya, ini sih tergantung kepada kita yang memilih. Kita mungkin kalau memang butuh uang, butuh bantuan, biasanya mencari jalan pintas. Aku tidak menyalahkan calo, aku tidak menyalahkan orang-orang yang memang butuh bantuan gitu. Oke, itu aja untuk penjelasan di video aku kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Nanti di video-video selanjutnya aku akan bahas pindah ke BPJS Ketenagakerjaan ya teman-teman. Terus stay tune di video-video aku, terus stay tune di channel aku. Jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe. Jangan lupa juga untuk visit dan view video aku, biar channel aku semakin berkembang ya. Biar aku terus nambah juga edukasi-edukasi kalian. Terus biar aku juga terus semangat bikin videonya ya teman-teman. Oke, itu aja yang bisa aku share untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh di kolom komentar ya teman-teman, atau bisa direct message di Instagram aku, atau boleh WhatsApp juga. Aku udah cantumin semuanya di deskripsi channel aku ya. Jangan lupa untuk selalu stay tune. Bye bye.